lupa tekan subscribe. Gusti ingkang Maha Suci, dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah ketolah sifatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sutresna ingkang minulya. Selamat berjumpa kembali dengan Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu berbagi kaur pangerten pengalaman laku menjalani semua ajaran-ajaran luhur, semua ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, dan ilmu hikmah. Semoga perjumpaan kita di malam hari ini selalu kalimpahan anugerah yang kian agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Gusti ingkang Maha Suci, dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga perjumpaan kita tetap selalu membawakan manfaat, miguno, serta mahanani dalam segala hal, khususnya selalu bisa membawakan tema serta berbagi sesuatu yang bermanfaat serta miguno mahanani bagi kita semua sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, pada episode kali ini, yaitu episode 020 di tahun 2022, Kukuh akan membagikan tema yang khusus, yakni wasesane pangolah pangrengga putra Rama. Semoga bahasan kita tetap bisa neteskan, menghasilkan manfaat miguno dan mahanani dengan kuncara suci hidayatul hidayah yang ternaungkan dalam hati sanubari kita, dalam ketek kita, dalam buwana kita, sehingga pembahasan awal hingga akhir nanti bisa
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, berguna, serta mahanani bagi siapapun yang berkenan mempraktekannya. Para sutrisna ingkang pinulya, pangolah pangrengga. Miturut dawuh Rama Heru Cakrasemana, untuk pangolah itu kita menggunakan mijil, dan untuk laku pangringga kita selaku putra dengan cara lelatihnya cegadahar kelawan guling. Nah, pertanyaannya, apa kesejatian dawuhipun Rama Heru Cakrasemana, pangolah ira iku mijil, pangrengganira kuwi cegadahar kelawan guling. Para sutrisna ingkang minulya, pangolah itu tidak sama dengan tembung olah. Kalau olah atau angolah itu maksudnya kita mengambil bahan atau keadaan dari luar, atau bahan dari njaba atau dari luar. Tetapi kalau pangolah, bahannya atau kahanan keadaan yang kita ambil dari kahanan kita sendiri, dari keadaan sendiri, dari bahan jero kita, dari bahan dalam kita, yaitu rasa yang krasa. Adapun perbedaan bahan dari luar dan bahan dari jero ini, titik bedanya adalah kalau bahan dari luar selalu kita menerimanya dari perantara ratu tetelu atau nafsu papat kita, baik itu melalui pelawanganipun mata, dalam artian dari penglihatan kita lalu kita tertarik, atau yang nomor dua, dari pendengaran kita atau telinga kita mendengar sesuatu kemudian kita tertarik atau kepingin. Dan yang ketiga, dari pangambu atau dari pelawangan hidung kita berbau sesuatu lalu kita kepingin dan tertarik. Dan yang keempat, dari mulut kita, baik itu dari ucapan, mendengar suara, atau kita sendiri yang mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Itulah pintu-pintu dari bahan luar atau bahan olah atau bahan pangolah. Adapun bedanya bahan olah atau angolah dengan pangolah. Kalau pangolah kita kroso dari rasa kita dulu. Contohnya kalau kita kroso lapar banget perut kita, nah itu adalah dari pangolah. Kerasa ngantuk banget kita, itu adalah pangolah. Atau tahu-tahu kita ada rasa kangen sekali terhadap keluarga, itu adalah pangolah. Jadi bahan yang bisa jadi pelawangannya adalah rasa. Kalau olah dan angolah, bahan pelawangannya adalah dari luar atau nafsu tetelu atau nafsu papat kita. Ratu tetelu yaitu panca indera, angen-angen atau budi pakerti, atau nafsu papat kita mulai dari pelawangan mata, pelawangan hidung, pelawangan kuping, pelawangan mulut. Itu beda dari esensial tembung olah atau angolah dengan tembung pangolah. Sangat esensial bedanya dari luar dan dari yang dalam. Maka dari itu, untuk laku pangolah, para sutrisna, para kadang, para putra Rama, adalah kalebu laku yang mlebu atau laku gulung. Ateges nganut miturut panrimaning rasa kita sendiri atau bahan dari dalam kita sendiri, kahanan kita sendiri.
Sedangkan laku angola atau olah itu pelawangannya kita menerimanya pertamanya lewat dari nafsu papat kita, pangindra kita, atau budi pakerti kita, atau bahkan angan-angan kita. Jadi sangat bertolak belakang. Awal mula kita terimanya kalau pangolah dari rasa yang kroso, kalau olah atau angolah dari ratu tetelu, yaitu atau dari angen-angen, budi pakerti, atau ponco indra kita, atau nafsu papat kita. Karena hasil dari penerimaan dua sumber luar maupun dalam itu sangat berbeda. Kalau sumber dari luar itu, kalau kita terima, selalu membawa keinginan-keinginan yang tidak akan pernah terpuasan. Tetapi kalau pangolah dari sumber dalam atau menerimanya rasa kita, itu akan bisa menghasilkan ketentreman atau nentremake. Makanya kalau rasa dan obah itu ateges bahan dari dalam sendiri itu, kalau sudah obah akan menghasilkan sesuatu yang tentrem ataupun menentramkan bagi siapapun. Maka dari itu lakunya untuk pangolah, obahnya memang pinuju tentrem. Lakunya dari krasa, kemudian kita rumangsa. Setelah rumangsa bisa menghasilkan endingnya angrasakake atau membuktikan atau pasaksen. Suatu contoh, kita krewasa banget ngantuk, dan hasilnya kita akan ngrasakake rumangsa bener-bener gak kuat ngantuk, kita ikuti tidur, maka kita akan membuktikan ngrasakake tentrem. Tetapi sebaliknya kalau bahan itu dari luar, contohnya dari mata, kita melihat sesuatu yang menarik sekali, lalu kita tertarik atau kepingin menggayuhnya, maka yang muncul bukan ketentreman, kita akan berpikir ya apa caranya menggayuh, karena keadaan kita kenyataannya mungkin tidak punya kapasitas untuk menggayuh. Artinya antara keinginan kita dengan kemampuan untuk mencapai keinginan itu tidak ada, maka yang ada kita mengada-adakan bagaimana supaya bisa mencapainya. Nah, itu akan semakin menimbulkan hal yang tidak tentrem. Belum lagi kalau cara mencapainya keliru, pasti hasilnya akan salah, luput, atau bahkan dosa. Itu perbedaan yang prinsip antara ngolah atau angolah dengan pangolah. Perbedaannya hanya huruf P, hanya huruf A, hanya huruf O, tetapi hasilnya akan sangat prinsipal berbeda. Maka dari itu, dawuhnya Rama, ora gampang manungsa urip ing alam donya iku lamun tanwikan marang dumadi. Dumadine apa? Dumadining apa wae. Dumadine kita, dumadine tembung, lan dumadine pangerten, serta dumadine kesejatian. Itu harus kita cari dengan bekal kita menggunakan piranti wahyu ponco gaib, melaksanakan mempraktekannya secara rutin atau ya tiap hari, dan lestantun ajek baik waktunya, tempatnya, maupun pengulangannya. Dan kualitas itu akan disempurnakan kalau semua laku, tindak, dan tanduk kita filter dulu dengan laku pangumbahing raga ataupun laku ponco, laku ihsan yang dimulai dengan jujur, sabar, nerima, tresna welas asih, ikhlas, serta ditumindakkan 5 ponco ihsan kalau wau dengan cara ngalah. Pasti kita akan hasilnya menuju sesuatu yang sejati, wasesa bahkan waskita menuju tentrem. Para sutresna ingkang minulya,
kata kunci dari praktek wahyu ponco gaib, wahyu Eko Buwono, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci adalah rutin. Rutin itu tiap hari minimal 3 cara. Cara pertama itu yang wajib, yaitu sembahyang rasa. Kita lakukan 2 kali sehari, jadwalnya jam 6 sore lebih 5 menit. Dan yang kedua jam 24 atau jam 12 malam lebih 5 menit. Kemudian rutin yang kedua, kita harus juga tiap hari melakukan saben atau tiap mau tidur dan begitu pun bangun tidur, kita langsung resapkan kunci hingga singkir. Dan yang ketiga, untuk merutinkan itu dengan cara kita tiap nemahi kahanan apapun yang berkaitan dengan musiknya rasa, musiknya kepinginan, musiknya apapun yang berakibat kita akan tersulut, tidak tentrem, langsung kita resapkan kunci hingga singkir. Nah, kalau ketiga rutin itu kita tutup dengan kasampurnan laku dengan pangumbahing rogo, maka itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi seperti hukum mutlak. Kalau rutin tadi diibaratkan huruf A besar, kalau pangumbahing rogo diibaratkan huruf B besar, maka persamaan Mahanani yang disingkat M adalah sama dengan A plus B atau B plus A, dan kedua-duanya tidak boleh ditawar-menawar. Jika persamaan Mahanani sama dengan A plus B atau B plus A kita lakukan secara rutin tiap hari, lestantun, ajak waktunya, ajak tempatnya, dan ajak pengulangannya, maka kemahananian kita menjalankan wahyu ponco gaib, wahyu Eko Buwono maupun laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci akan ketemu mahananinya. Sebetulnya simpulnya sederhana A plus B, tetapi butuh tekad yang kuat, teman-teman ning temenan, estu ning estu, kita dalam menjalankan rutin dan lestantun tersebut. Itulah kuncinya. Para sutrisno, para kadang, para putrama, serta para sutrisno sekeluarga dimanapun panjenengan telatahipun, monggo kita lanjutkan. Semua pangolah kita itu harus didahului dengan mijil. Artinya semua aktivitas tindak dan tanduk kita sebagai kadang apalagi putra Rama hendaknya disaring dulu menggunakan mijil. Segala serpak tumindak dan tambenduk kita kinantenan sarwa mijil menika dawuhipun Rama. Kemudian sedaya pangrengga kita harus kita lelatih dengan cara cegah dahar kelawan guling. Apa itu artinya pangrengga cegah dahar kelawan guling? Para sutrisno ingkang minulya. Cegah dahar itu artinya mengelola, mengatur dahar kita. Kelawan guling, guling itu sesuatu untuk kita tidur supaya nyaman. Empuh dinggo ngerangkul, empuh dinggo metakol, lah itu sanepan. Dalam bahasa lakunya cegah dahar kelawan guling itu simpelnya harus panjenengan wigatosi bahwa jangan sekali-sekali kita makan kalau belum merasakan lapar dengan sungguh dan sangat. Yang kedua, jangan sekali-sekali kita minum sebelum kita merasakan haus, benar-benar haus dengan sangat. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali tidur kalau kita belum benar-benar merasakan ngantuk dengan sangat. Jadi, kalau cegah dahar kelawan guling ini adalah untuk melatih
ketajaman, kepekaan rasa kita untuk kita tunduk kepada rasa tersebut. Nah, dalam kaitannya pangrenggo ini, kita manusia yang umum biasanya tanpa punya kesadaran. Selama ini yang kita ikuti nafsu papat kita, ratu tetelu kita, ataukah rasa kita yang kita ikuti. Nah, dari menggali contoh cegah dahar kelawan guling ini saja kita akan mulai menyadari bahwa selama ini dalam hidup kita selalu hanya menuruti keinginan. Semua keinginan pasti berasal dari potikan atau pancingan pemicunya adalah ratu tetelu, yaitu Poncodriya atau Ponco Indro, angan-angan maupun budi pekerti ataupun nafsu papat kita. Sebaliknya, kalau dari rasa, maka yang akan harus kita perhatikan bahwa yang diterimanya adalah rasa, bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Contohnya, kalau belum lapar-lapar, kalau kita benar-benar sudah merasakan lapar sangat, baru kita makan. Dan harus lengkapnya pangrenggo itu, jangan dititik seperti itu. Jangan makan-makan sebelum kita benar-benar merasakan makan, harus dilanjutkan. Segera berhenti begitu kita sudah merasakan kenyang. Dan yang kedua pun, jangan minum-minum kalau kita belum terasa haus beneran. Jangan dititik, ditambahkan. Dan berhentilah minum begitu kita sudah merasakan segar, sudah tidak haus, bahkan perut sudah mulai kelihatan kembung kebak air. Dan yang ketiga, jangan tidur-tidur sebelum kita merasakan ngantuk, benar-benar ngantuk. Dan begitu kita ngelilir, sebaiknya kita langsung bangun cekekal dulu. Kita matrap, kunci hingga singkir. Begitu selesai aktivitas apa adanya dulu. Kalau itu nanti muncul ngantuk lagi, boleh tertidur. Tetapi begitu kalau kita ngelilir, jangan biasakan langsung melanjutkan tidur. Itu tidak boleh. Karena sudah tergolong bangun tidur, biasakan untuk rutin dan lestantun, patrapkan, kunci hingga singkir. Begitu kita aktivitas formalitas, ngantuk lagi, lanjutkan tidur. Tetapi kita tetap mengingat waktu. Lah waktunya wis wayahe makan, ya kita tetap tidur, itu juga tidak boleh. Kita melupakan rasa, melupakan kewajiban sehingga. Jadi pada intinya antara pangolah, pangrenggo ini untuk melatih ketaatan kepatuhan kita kepada rasa. Kalau rasa itu pemberian mutlak kebenaran langsung dari Gusti ingkang Maha Benar, Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Welas, dan Gusti ingkang Maha Asih, dan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sehingga nanti kalau kita abaikan itu akan menimbulkan kita kelalaian, kemudian ketidakbenaran, kemudian ketidakulasan, dan kemudian ketidakkuasaan kita. Artinya apa? Kita tidak tentrem, itu kan kita akhirnya tidak kuasa. Para sutrisno ingkang minulya, pada intinya kenapa kita harus pangolah semua aktivitas kita itu harus difilter dengan mijil atau laku kesejatian wahyu panca gaib ingkang angka sekawan. Karena mijil ini kita adalah titik awal, itu adalah miji. Artinya hidup kita di setiap manusia itu diberikan delegasi hidup yang kalau dituliskan dalam susastra itu U-nya besar, R-nya kecil, I-nya kecil, P-nya kecil, atau hurip, atau ditulis kalau hidup hanya besar, I-nya kecil, D-nya kecil, U-nya kecil, P-nya kecil. Nah, itulah daya hidup kehidupan yang didelegasikan awal yang diberikan saat ditiupkan roh itu dalam janin manusia 4 bulan kandungan. Dan urip atau hidup itu tersebut yang hanya huruf besarnya di depan saja itu
adalah tita kodrat irodat manusia, atau bahasa industrinya adalah spesifikasi bagi masing-masing manusia. Dan daya kekuatannya adalah masing-masing manusia sudah ditetapkan dalam konteks spesifikasi hidup manusia yang bersangkutan. Maka untuk menjangkau kesejatian kuwasa dan panguwasa, kuwasa dan panguwasa itu beda. Kalau kuwasa itu daya, kalau panguwasa itu daya untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, welas dan asih kepada apapun, siapapun, dengan cara apapun, bagaimanapun, dan kahanan apapun bagi kita. Nah, daya yang dimaksud tersebut itu harus kita bisa koneksi kepada kesejatian urip yang hanya huruf besarnya di depan saja, kepada urip yang keseluruhan kata atau hurufnya huruf besar, atau urip yang hidup yang hanya saja huruf besar, kepada hidup yang keseluruhan katanya atau hurufnya huruf besar. Artinya urip yang huruf besarnya di awal katanya atau awal huruf saja itu berarti urip yang diberikan kodrat kepada manusia. Kalau urip huruf besar semua adalah absolut hidup atau Gusti ingkang moho hidup. Maka dalam mijil itu ada unen-unen yang disebut panjenengan ingsun, yaitu dari hidup yang huruf besar di awal katanya, awal hurufnya saja, menjadi miji kepada hidup yang tulisan hidup huruf besar semua, artinya yang maha hidup. Jadi kita harus menyawiji dulu dengan zat yang maha mutlak, maha hidup. Sehingga kekuatan doyonya adalah mutlak juga. Dan maka dari itulah harus disambat dengan cara mijil. Panjenengan ingsun setelah miji, mijilo. Mijilo yang arti kedua adalah keluaro, medalo doyoe. Nah, itu ateges kita pamit. Pamit dan nyuwun. Nyuwun diberikan doyo seperti itu. Sehingga kalau dilengkapi panjenengan ingsun mijilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Nah, sehingga setelah mijil atau doyonya yang moho hidup itu keluar atau termanifestasi, maka karsonya apa kita sebut. Kalau berkaitan dengan rogo, maka ditambah di dalam kata depannya adalah raganiro arso. Raganiro arso itu raga kita itu mau apa, aktivitas apa. Tetapi kalau itu bukan aktivitas rogo, bukan aktivitas gelar, tapi aktivitas gulung, aktivitasnya rohani, spiritual, maka setelah panjenengan ingsun mijilo, karso langsung kita sebut apa karso kita, arso kita apa, kebutuhan kita apa. Contohnya kita ngantuk, kita mau tidur, itu karso langsung arso. Karsonya panjenengan ingsun, langsung arsonya apa. Titik balik dari kegiatan rogo dan karsanya hidup, karsanya rasa itu beda banget. Kalau karsanya hidup, artinya tumindakipun spiritual, tumindakipun rasa, tumindakipun rohani, itu tidak tampak dengan geraknya rogo. Tetapi pinujunya juga kepada ketentreman. Kemudian kalau raganiro arso menika kegiatannya rogo, nanti pintunya bukan hanya ketentreman, keselamatan gerak kita rogo. Dipilihkan jalan yang selamat. Contohnya asmo kita sebut unanipun mijil, panjenengan ingsun kagungan karso, raganiro arso, makarya dateng titik-titik tempat tujuan. Kan kita belum nyampe tempat tujuan, berarti kan nanti ada gerak raga.
Setelah dimijil kan kita nerima dawuh atau jawaban yang kita ikuti, pasti itu sudah dipilihkan. Jalan kita sudah diayomi, langkah kita sudah diayomi, sehingga nyampe tujuan itu dengan selamat ataupun tidak ada halangan apapun. Jadi untuk pangolah niro adalah mijil itu maksudnya Gusti ingkang Maha Suci, maksudnya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Welas Asih kepada kita manusia, supaya dalam kita menjalankan tindakan rogo maupun tindakan rohani, tindakan spiritual kita ini, supaya nanti selamat dan tentrem, tidak ada halangan. Itu intinya. Kemudian untuk pangrenggo kita dengan cara cegah dahar kelawan guling. Cegah dahar tadi artinya jangan makan-makan sebelum kita merasakan benar-benar lapar, dan keburu berhentilah begitu kita sudah merasakan kenyang. Jangan minum-minum sebelum kita merasakan haus sungguh, dan berhentilah minum begitu kita merasakan sudah tidak haus. Dan yang terakhir angka 3, janganlah tidur-tidur kalau kita belum ngantuk beneran. Dan berhentilah jangan tidur begitu ngelilir bangun, langsung resapkan wahyu ponco gaib, mulai kunci sampai singkir, lalu aktivitas formal untuk menggugurkan bangun tadi, kalau ngantuk lagi baru boleh dilanjutkan. Itu tata caranya pangrenggo kita cegah dahar kelawan guling. Kalau terbiasaan tertib ini kita lakukan, maka rasa kita semakin tajam, semakin wasis, semakin bisa sasmitoning urip kita menjadi waskita. Jadi wasis ya awas. Sehingga kalau ada kejadian apapun, sekecil apapun, rasa kita langsung paham, menerima isyarat itu. Jadi kepekaan rasa kita menjadi luar biasa. Sidik paningal bahasa ini pun. Sidik tanpa ndelok, sidik tanpa krungu, sidik tanpa ngambu, sidik tanpa ngucap. Mengetahui tanpa melihat, mengetahui tanpa ngambu, mengetahui tanpa ngerungu, mengetahui tanpa ngomong. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Pangolah dan pangrenggo ini dalam kesimpulannya untuk melatih kepekaan rasa kita melatih tanda-tanda yang diberikan oleh rasa kita supaya paham, tanggap, waseso, waskita terhadap kahanan apapun yang akan kita terima atau yang kita hadapi. Dan kita segera bisa langsung komunikasi, mawiji, nyatu dengan urip kecil kita dalam diri kepada yang maha hidup. Jadi kekuatannya menjadi absolut. Begitu sudah miji, maka kita mijilaken untuk mengeluarkan daya absolut tersebut untuk nemahi kahanan yang apa kita akan lakukan. Baik itu bersifat gulung, apalagi bersifat gelar. Gulung itu artinya lakunya rohani, lakunya spiritual. Gelar itu lakunya rogo, tindak tanduk dalam bentuk kasat mata. Dan semuanya akan pinuju tentrem. Lah kalau sudah tentrem itu pasti arahnya pasti selamat. Keselamatan, tidak ada kesalahan, luput apalagi dosa yang akan kita lakukan. Karena sudah wasis tanggap di awal, hati-hati di awal. Kemudian wujud pasrah kita melaku mijil dalam arti pertama miji atau menyatu dengan yang maha hidup. Yang kedua kita mijil atau mengeluarkan kekuatan doyo yang maha hidup untuk ngayomi apa yang kita lakukan. Maka dari itu mijil itu juga berarti kita pamit, mohon doyo, mohon pangestu. Sama seperti pawiling, hanya perbedaannya kalau paweling itu sama seperti singkir, paweling itu merupakan pamit, kemudian berpesan, kemudian nyuwun pangestu. Untuk menguatkan paweling itu harus diikuti juga dengan mijil.
Perbedaannya paweling dengan singkir, kalau paweling itu alat komunikasi untuk menguatkan, yaitu tadi pangolah dan pangrenggoh itu, untuk urusan kita langsung kepada Gusti Ingkang Maha Suci. Sedangkan untuk singkir itu alat komunikasi yang sifatnya urusan pribadi kita antar manusia atau pribadi kita antar sesama makhluk hidup. Wabil khusus untuk singkir itu tujuannya sebetulnya menghaluskan rasa, menajamkan rasa tresno kita kepada garwa dalam hubungan suami dan istri. Dan singkir serta paweling itu untuk pra-pelaksanaannya harus difilter tetap dengan sarana mijil. Karena piranti mijil itu memang piranti khusus yang diberikan untuk wahyu ponco gaib atau wahyu gaib untuk memfilter sesuatu yang akan kita lakukan baik secara gulung atau rohani maupun secara raga atau jasmani. Harus melalui mijil. Untuk mewaskitoni kita menggunakan singkir atau paweling. Begitu para sutresna, para kadang, para putra rama. Mugia kita mulai sekarang sudah mulai masesoni merubah cara berpikir, merubah cara bertindak, dan merubah cara memfilter. Kalau kemarin-kemarin begitu ada kretek dari keinginan nafsu ataupun ratu tertentu kita turuti, sekarang kita mulai tanggap dulu. Kalau itu masih dari njaba harus kita filter supaya menjadi kroso. Atau rasa kita merasakan dulu. Baru kita olah atau pangrenggo. Nah, caranya dengan cara mijil yang terakhir, tetapi kita pilah dulu. Ini komunikasi urusan kita dengan manusia, urusan kita dengan sesama makhluk hidup atau bukan. Nah, kalau urusannya dengan sesama manusia atau urusannya dengan sesama makhluk Tuhan, kita awali dengan cara singkir. Kemudian kalau ini urusannya juga kaitannya langsung dengan yang Maha Suci, maka kita perlu menggunakan paweling. Nah, kalau itu urusannya hanya sesama manusia atau sesama makhluk hidup, begitu kunci, langsung singkir, langsung mijil boleh tanpa paweling. Tapi kalau ada kaitannya juga dengan urusan dengan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Esa, maka begitu kunci, singkir, mantapkan dengan paweling, lebih mantapkan lagi untuk mau dilaksanakan dengan mijil. Maka itu lebih wasesa, lebih waskita. Jadi urut-urutannya, urut-urutan laku dan urut-urutan sebab dan akibat atau urut-urutan pulet pinuletan antara kunci, paweling, singkir serta mijil adalah seperti tersebut. Singkir merupakan alat komunikasi yang kaitan urusannya sesama makhluk hidup, sesama manusia atau sesama makhluk Tuhan. Kalau paweling untuk kaitannya langsung dengan urusan kita dengan Tuhan atau yang Maha Hidup. Berarti antara emergency top urgentnya berbeda. Lebih benar-benar top urgent untuk paweling karena ada kaitannya langsung dengan Tuhan. Kalau singkir sifatnya kita urusannya terhadap antar manusia atau antar sesama makhluk hidup. Jadi dalam mijil ini kita bisa menggunakan tanpa paweling dan atau bisa menggunakan seutamanya menggunakan paweling. Kalau singkir, baik itu urusan yang berkaitan dengan Tuhan langsung atau hanya dengan sesama manusia, saranku kok tetap dilakukan. Karena apa? Intinya singkir itu menipiskan rasa akune menungso atau rasa nafsiahnya manusia. Tetapi paweling ini urusannya supaya kita mendapat pangestu dari yang Maha Hidup, bisa pamit, bisa berpesan, berharap atau bermohon. Menajamkan permohonan paweling itu juga. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Intinya ketanggapan kita
yang sumber utamanya kalau dari luar itu pasti kalau tidak dari ponco indera, dari angen-angen atau budi pakerti yang hasil dari kalau sudah kita terima pasti menimbulkan keinginan. Lah keinginan itu biasanya kalau kita tidak turut, kita tidak akan bisa tentrem. Kita turut pun kita tidak akan bisa tentrem, dengan catatan kalau kita mau nuruti tapi kapasitas kita itu tidak memungkinkan untuk menjangkau itu. Semakin kita tidak tentrem. Tetapi kalau dari rasa atau dari bahan dalam yang kita terima, maka itu akan membawa sesuatu kemaslahatan atau sesuatu yang menimbulkan dosa. Maka dari itu, kalau kita menerima rasa, kita tidak ikuti, maka akan membawa kesalahan, minimal dalam sistematika tubuh kita. Contohnya ngewantuk, namun nggak kita turuti, maka sistem tubuh kita akan berantakan, baik itu kekebalan maupun kekuatannya, pasti loyo. Maka dari itu, yang kita terima baik itu dari nafsia maupun dari rasa harus kita olah, pangolahnya dengan mijil. Lah mijil ini kita dahului dengan singkir atau paulingkah. Yang membedakan adalah fungsinya tadi. Singkir itu alat komunikasi yang berkaitan langsung secara horizontal antar manusia dan antar sesama makhluk hidup. Pauling itu alat komunikasi yang berkaitan secara vertikal kita dengan yang maha hidup. Jadi seperti itu urut-urutan kronologi serta cara penempatan lakunya, terminologinya. Maka dari itu, jika rasa yang kita terima itu kita abaikan dan kita sebaliknya hanya menuruti semua keinginan yang dari nafsu, maka hidup kita akan tidak mahanani. Jadi fungsi-fungsi yang harusnya kita terima, manfaatnya akan berkurang. Tetapi jika rasa yang selalu kita anut, kepinginan itu yang harus kita cegah atau kita tipiskan, kita ukur kemampuan kita, maka fungsi kemanfaatan kemahanannya pasti akan terap. Kita tidak akan melakukan kesalahan, apalagi keluputan, apalagi dosa. Itu manfaatnya, fadilahnya, keutamaan kita laku pangolah dan pangrenggo. Maka itu didhawuhkan Rama khusus bagi para putra sebagai dijalankan secara rutin tiap hari dan lestantun ajeg, baik waktunya, baik tempatnya, baik cara pengulangannya. Dan itu semualah rutin dan lestantun, itulah kata kunci kalau kita laku kesejatian, laku ilmu hak atau ilmu hakikat. Tanpa rutin dan lestantun maka manfaatnya, gunanya, kemahananinya tidak akan diberikan oleh Gusti ingkang Maha Urip, Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Welas Asih kepada kita yang menjadi pelakunya. Jadi kalau kita sudah mulai memahami kesejatian, pasti segala sesuatunya akan sederhana, simpel. Pertanyaannya, kita punya tekad, punya kesungguhan, atau punya kemantepan menjalankan secara rutin atau lestantunkah kita ini? Kuncinya di situ. Maka dari itu kesimpulan dari apa yang kita menjadi tema pada episode 020 ini adalah yang pertama, supaya kita bisa tanggap terhadap hidup kita menuju tentrem serta rasa kita pekah dan tajam, maka cara-cara yang cuman dua ini yang harus secara yang efektif untuk bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara pangolah, yaitu kelawan segala semua aktivitas yang akan kita lakukan harus kita dahului dengan cara laku mijil. Dan yang kedua, untuk melatih rasa kita supaya semakin
peka, semakin tajam, semakin wasis, semakin waskito. Caranya yaitu dengan cara melatih menjauhi nafsiyah dan menuruti sinyalnya rasa. Dengan cara cegah dahar kelawan guling yang sudah kuku wedarkan di atas tadi atau lebih dahulu tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan dua hal ini, fa insya Allah apa yang kita lakukan, semua aktivitas kita baik gulung maupun gelar akan tertata sendiri oleh kemahananian wahyu pojok gaib yang diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada kita, Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, Tuhan yang Maha Welas dan Asih kepada kita. Kalau kita mau menjalankan secara rutin dan lestantun, maka hidup kita akan tertata secara otomatis, tercapai secara otomatis tanpa kita merasakan rasa berat atau rasa abot. Kesimpulannya, untuk melatih pangrenggo ini, cegah dahar kelawan guling ini penting sekali supaya rasa kita itu selalu kita anut, nafsu kita semakin tipis. Jadi 3 faktor utama ini yang harus kita lakukan secara mutlak. Pangrenggo kita cegah dahar kelawan guling ini benar-benar melatih ketajaman rasa kita, menipiskan nafsu-nafsu kita. Yang pertama, jangan makan-makan kalau belum terasa lapar sungguh, dan begitu kita sudah merasakan kenyang, segera berhentilah. Yang kedua, jangan minum-minum kalau kita belum haus sungguh, dan begitu kita sudah merasakan tidak haus atau kembung kita sudah tidak terasa terlalu penuh air, langsung berhentilah. Dan yang ketiga, jangan tidur-tidur sebelum rasa ngantuk itu benar-benar terasa atau ngantuk sungguh. Begitu kita sudah tidur ngelilir, langsung bangunlah untuk menerapkan wahyu ponco gaib ini. Dan syarat membatalkannya, beraktivitaslah apapun supaya nanti muncul ngantuk lagi. Begitu kita aktivitas dulu, setelah kita bangun dan meresapkan wahyu ponco gaib, maka tidur lagi tidak apa-apa karena sudah dibatalkan dengan cara aktivitas formalnya apa. Sehingga rasa kita tidak kelerep oleh keinginan lagi. Tapi kalau begitu kita ngelilir, tidak langsung bangun untuk melafadzkan, meresapkan kunci, terus tidak didahului dengan ditambah lagi dengan aktivitas formal seadanya, maka itu kategori kita sudah tetap mengikuti keinginan nafsiyah kita, yaitu apa, nuruti tutru to'ae. Dan itu akan mematikan rasa kalau pangrenggo cegah dahar kelawan guling ini kita tidak rutin dan ajak melakukan, rutin dan stantun melakukan, maka rasa kita tidak peka, terus nafsu kita akan semakin mendominasi semua gerak langkah kita. Maka dari itu para sutrisno, tema yang kita bahas kali ini, episode 020 ini, meskipun sederhananya cuma 2 kata, pangolah dan pangrenggo, tetapi dampaknya luar biasa untuk noto, mengendalikan, menifiskan hawa nafsu kita yang berasal dari ratu tetelu atau nafsu papat kita yang pintu atau pelawangannya dari mata, dari hidung, dari telinga, dari mulut kita atau pangroboh kulit kita. Dan itu bisa dilakukan dengan ngelatih caranya, yaitu tadi yang satu, jangan makan-makan sebelum terasa lapar sungguh, dan begitu rasa kenyang berhentilah. Yang kedua, jangan minum-minum sebelum kita merasakan haus sungguh yang luar biasa. Begitu kita sudah minum terasa sudah tidak haus, berhentilah. Dan yang ketiga, jangan tidur-tidur diturutu tidur sebelum kita ngantuk sungguhan rasanya. Dan begitu kita sudah tidur ngelilir, terbangun, maka bangunlah, resapkanlah kunci sampai singkir, kemudian aktivitas
seperlunya. Kalau masih merasakan ngantuk yang sungguh-sungguh, maka lanjutkan tidur. Tidak boleh begitu ngelilir kita melanjutkan tidur, jangan. Itu tetap nuruti hawa nafsu. Sehingga rasa kita semakin nggak peka, nafsu kita semakin berpeluang untuk mendominasi hidup kita. Kesimpulannya seperti itu. Jika pangolah mijil kita lakukan secara rutin dan lestantun, pangrenggo kita cegah dahar kelawan guling kita lakukan secara rutin dan lestantun, maka hidup kita otomatis yang menata adalah yang maha hidup. Rasa, yaitu lenggahnya di rasa kita. Semuanya akan berjalan secara otomatis dan akan mahanani manfaat dan migunani dalam kehidupan kita menuju tentrem dan keselamatan. Maka dari itu para sutrisna, para kadang, para putra lomo, kuku wastani sampun cekap apa yang harus kita kuku aturkan yang berkaitan dengan pangolah dan pangrenggo ini sangat luar biasa untuk menata kehidupan kita, gerak dan laku kita baik yang gulung maupun yang gelar, menuju ketentreman, menuju keselamatan, menuju palelo atau nedionya Gusti ingkang Maha Suci, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila ada atur kata kuku yang kurang berkenan atau kurang manfaati, mohon samudraing pangapunten ingkang agung dumateng kuku. Keranten menawi wonten salah atur ucap kuku, pasti itu berasal dari murni pribadi kuku yang doef, yang hina ini. Apabila ada atur ucap kuku yang manfaat miguna lan mahanani, sungguh itu estu hanya dari Gusti ingkang Maha Suci berupa kaum cara sucinya yang kebetulan hanya dilewatkan dari kuku saja. Maka dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa birida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Sugeng kepanggihan malih ing edisi salajengipun.